Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube ini. Semoga video-video di channel YouTube ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan mencoba berbagi. Kita akan coba membahas tentang learning disabilitas atau kesulitan belajar. Istilah sederhana di Indonesia biasanya dikenal dengan kesulitan belajar. Kalau di Amerika banyak orang mengenal dengan istilah learning disability atau learning difficulty, banyak sekali istilah. Tapi kalau di Indonesia belum ditetapkan istilah pastinya anak dengan kesulitan belajar itu apa. Langsung saja, adalah ketidakmampuan seseorang dalam memproses, mengingat, dan menghasilkan informasi. Learning disabilitas adalah disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf. Jadi, learning disabilitas atau kesulitan belajar biasanya disebabkan oleh ada kerusakan nih pada sistem syaraf kita yang mengakibatkan anak-anak kesulitan untuk mengatur sesuatu atau banyak sekali kesulitan dalam kemampuan akademiknya. Ada beberapa kategori dari learning disabilitas. Secara umum tuh ada 3 kategori. Yang pertama disleksia kesulitan membaca. Yang kedua disgrafia itu kesulitan dalam menulis. Yang ketiga adalah diskalkulia itu kesulitan dalam berhitung. Nah, jadi ada 3 kategori kesulitan belajar yang sudah dikategorikan. Tapi makin ke sini ada beberapa ciri-ciri atau kesulitan-kesulitan yang anak-anak hadapi di luar dari 3 hal itu. Biasanya dalam tingkat lanjutannya mereka akan kesulitan untuk menyusun sesuatu benda, mengorganize sesuatu, mengingat waktu, oh jadwalnya hari ini apa, seperti ini. Nah itu tuh tahapan-tahapan lanjutan. Seperti merencanakan sesuatu, mau apa, mau kemana, seperti itu. Berpikir abstrak, anak-anak dengan masalah kesulitan belajar, biasanya mereka kesulitan untuk berpikir abstrak atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks seperti itu. Dan memerlukan daya ingat yang lebih panjang seperti itu. Nah, anak-anak dengan kesulitan belajar lanjutan biasanya itu banyak ciri-ciri muncul seperti itu. Nah, terus banyak terjadi gangguan fokus dalam belajar. Jadi mereka akhirnya tidak fokus nih, tidak fokus dalam belajar. Biasanya tuh guru menjelaskan apa, mereka melakukan aktivitas apa. Setelah itu nilai-nilainya cenderung jelek karena mereka ketidakfokusan itu. Akhirnya bisa menyebabkan sampai ujungnya ke masalah perilaku, munculnya perilaku marah tiba-tiba atau apa. Itu di tahap-tahap lanjutan pada zaman sekarang seperti itu. Biasanya dengan permasalahan-permasalahan yang lebih sederhana seperti kesulitan memfokuskan sesuatu, kesulitan merencanakan, kesulitan menyusun aktivitas, nah itu biasanya cenderung lebih cepat diatasinya atau bisa diarahkan atau dalam istilahnya bisa kita sembuhkan dengan beberapa treatment atau arahan untuk anak tersebut. Pertama, kita mau bahas tentang disleksia. Nah, biasanya tuh disleksia ditandai oleh kesulitan membaca atau menggabungkan huruf atau kata. Biasanya mereka tulisan tangannya sulit sekali dibaca atau hurufnya bertumpuk-tumpuk dengan kerapatan yang sangat rapat seperti itu, kesenjangan antara pemahaman lisan serta tulisan. Jadi kadang mereka kesulitan sekali untuk menggabungkan konsep pemenggalan dalam kata-kata. Nah biasanya juga mereka kesulitan membedakan beberapa huruf seperti huruf-huruf yang mirip P dan Q atau B dan D, M atau W, angka 3. Nah, biasanya itu anak-anak dengan disleksia mereka kesulitan sekali membedakan huruf-huruf atau konsep bentuk yang kita bilang huruf itu yang mirip-mirip seperti itu. Jadi muncul kesulitan-kesulitan tersebut.
Selanjutnya disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan anak dalam menulis. Biasanya tuh muncul keluhan mereka cenderung tidak mau menulis. Biasanya tuh menulisnya bilang malas, capek atau apa. Dan biasanya tuh mereka kesulitan untuk mengartikan sesuatu konsep yang membayangkan seperti itu. Jadi kesulitan sekali menulis yang terlalu banyak atau apa. Jadi mereka cenderung bilang saya capek, saya tidak mau, seperti itu, sampai akhirnya nanti mengarah ke masalah perilaku. Diskalkulia. Biasanya tuh diskalkulia adalah kesulitan untuk berhitung. Biasanya ini konsep-konsep yang abstrak. Biasanya anak kesulitan sekali penjumlahan, pengurangan, atau hal-hal yang berbau dengan hitungan. Dan biasanya juga ciri ini biasanya itu berhubungan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang abstrak. Biasanya itu anak-anak cenderung kesulitan menjawab pertanyaan yang abstrak, misalnya sesuatu yang membayangkan atau mengambil kesimpulan. Nah, itu tuh mereka sulit sekali menjawab pertanyaan itu. Akhirnya mereka dalam penjumlahan, pengurangan, atau sesuatu yang berhubungan dengan hitungan, mereka mengalami kesulitan. Seperti itu. Saya rasa sudah cukup di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud saya menggurui atau bukan maksud ingin sok tahu, tapi semua ini dengan niat tulus saya hanya ingin berbagi ke teman-teman semuanya agar kita bisa sama-sama membantu anak-anak kita yang mengalami permasalahan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.